Ya. Jadi itu sebagai cerita alasan. Baik, pada kesempatan hari ini kami mengundang melalui WA, mohon maaf kalau seandainya pakai surat, memang sudah boleh dikatakan bisa saja juga pakai surat undangan itu, tapi sekarang sudah zaman canggih, kita menggunakan efisiensi waktu, yaitu pakai WA. Jadi kemarin kami sudah koordinasi dengan Pak Edi bahwa kita harus melakukan rapat untuk pengurus beserta ketua-ketua kering yang ada di lingkungan MDMJ dalam rangka untuk mempersiapkan untuk peremajaan. Itu rencanakan. Baik, sebelum ke kegiatan kita pada malam ini, baik kita mulai dengan doa pembukaan. Mungkin kepada Pak Pengurus kami persilakan untuk membuka doa rapat. Kami persilakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, para bapak-bapak Katolik, dapat berhimpun dalam kategorial bapak-bapak Katolik di Paroki Bunda Maria Jeruju. Tiada terasa sudah berusia 4 tahun bapak-bapak Katolik di Bunda Maria Jeruju telah membangun komunitas ini. Semoga kami para bapak-bapak Katolik dapat menjadi teladan, terang dan garam bagi istri, anak-anak kami, cucu-cucu kami, para keluarga kami, dan juga dapat terus mampu bersekutu melayani dalam setiap kegiatan, baik kegiatan liturgi, kegiatan ibadat, dan kegiatan pelayanan-pelayanan pewartaan lainnya yang membantu pertumbuhan iman baik pribadi kami dan keluarga. Berkatilah para bapak-bapak Katolik yang ada di Paroki Bunda Maria Jeruju agar mereka memahami bahwa panggilan sebagai bapak Katolik adalah panggilan yang indah untuk berkeluarga. Dan menyadari itu, kami juga pada hari ini akan bersama-sama merefleksikan 4 tahun pengurus Bapakat Paroki Bunda Maria Jeruju. Berkatilah para pengurus inti, para pengurus bapak-bapak Katolik ini, agar kami dengan akal sehat dapat kembali memilih pengurus untuk mengurus bapak-bapak Katolik untuk 3 tahun yang akan datang. Semoga pada malam ini kami dapat menemukan hasil yang terbaik, terutama untuk reevaluasi kegiatan karena terhenti karena COVID dan juga untuk program-program yang mendatang. Dan bimbinglah para bapak-bapak Katolik, para pengurus yang belum hadir, yang masih di perjalanan agar tiba dengan selamat, dan juga untuk yang mungkin sakit atau tertimpa musibah masalah, Engkau angkat, Engkau bantu, dan Engkau bimbing, semoga dapat menyelesaikan dan dapat pulih dari sakitnya dan dari masalahnya. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak. Baik, untuk rapat ini kita buka ya. Rapat kita mulai. Baik Bapak Ibu, bapak yang sudah hadir pada kesempatan ini. Mungkin kita kalau menunggu yang lain ya bisa saja sambil berjalan, ya. Kalau memang yang lain tidak datang, ya inilah kita. Memang dari dulu rapat kepengurusan Bapakat ini paling banyak itu 15 paling banyak. Jadi inti daripada rapat kita pada malam ini adalah persiapan penggantian pengurus, pengajaran pengurus yang baru. Karena pengurus yang lama ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan lewat 1 bulan. Nah, jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan pemajaan pengurus yang baru. Ya, jadi akhir pada bulan Desember, jadi sudah 4 tahun kita berjalan, tidak terasa. Bapak ini, walaupun bagaimana kita 2 tahun sudah berjalan sejak dengan adanya COVID, sehingga kita lumpuh, semua kegiatan, semua rencana terkendala.
itu sebagai evaluasi. Kemudian selesai COVID, puji Tuhan, terutama saya sebagai ketua, memang banyak sekali yang mengikuti kegiatan Bapak, terutama kegiatan mungkin waktu perayaan Natal, kemudian kerja bakti, kemudian mungkin kegiatan olahraga kemarin ya. Kita ada rapat, saya ikut rapat juga pada waktu itu, tapi pada waktu hari hanya itu saya tidak bisa. Jadi memang kondisi badan tidak bisa dipaksakan. Jadi itu saya mengakui banyak hal-hal yang menjadi kekurangan bagi saya sebagai ketua Bapak. Tapi walaupun macam mana, wakil beserta kepengurusan yang lain, bidang-bidang yang lain dapat bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan program kegiatan di BMD ini untuk pelayanan gereja. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Ini bukan untuk siapa dari kita, memang untuk kita. Itu sebagai laporan saya kepada kepengurusan, kepada anggota dan pengurus pada malam ini. Jadi tidak ada alasan lain, itulah sebabnya. Jadi sehingga saya tidak bisa aktif, kurang begitu aktif. Itu kemudian yang kedua, kita mungkin perlu mempersiapkan kepengurusan yang baru. Nanti tidak usah terlalu banyak lah. Biro-bironya itu banyak biro itu tidak berfungsi ya Pak ya. Yang lebih banyak berfungsi itu adalah yang bidang olahraga, liturgi. Liturgi yang paling banyak masuk saya. Liturgi, kemudian ada olahraga, kegiatan olahraga, sosial, kerja bakti segala apa, itu pun orang-orangnya itu saja. Jadi kita mungkin usul saya nanti jangan terlalu banyak biro lah. Iya. Kalau banyak biro, kalau ada dananya sih Enak. Itu kendalanya. Jadi itu usul dan saran saya. Kemudian yang berikutnya nanti di dalam kepengurusan jika terbentuk, saya bukan tidak mau ikut dalam kepengurusan, dalam struktur kepengurusan, karena saya sudah dulu saya katakan Pak Suroso ya di depan pastor juga, janganlah menunjuk saya ini orangnya ya boleh dikatakan takut nanti nama ada orangnya sering tidak ngomong jadi tidak enak ke saya jadi kita nama bagus akhirnya disebut-sebut orang kan tidak bagus juga jadinya disebut-sebut di belakang. Itu yang jelas saya pokoknya nanti tidak usah lagi masukkan, paling saya pokoknya mengikut. Jadi Penasehat boleh Pak? Ya. Penasihat. Boleh saja penasihat. Ya memang harus. Penasihat sekarang ada telepon dengan telepon ya. Jadi itu tadi saya pengikut saja. Jadi bagaimana mekanismenya dari pengurus yang baru. Soalnya kalau saya lihat memang yang bagusnya anak-anak muda. Itu anak muda. Karena anak muda ini masih energi. Bapak muda kali Pak. Bapak muda, kalau anak muda bingung. Ini kan Bapak muda. Nah, jadi itu saran saya untuk kita pada pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada kita semua bagaimana yang baiknya untuk kita memperbaharui kepengurusan Bapak Hakim. Terima kasih. Hadir Kak Talino, bersudah minta saluga, bersengat Kak di Batam. Harus. Minta pendapat Pak Ketua DPD ya. Baik, terima kasih. Dalam struktur itu memang ketua bidang 1 itu menjadi pembina. Dan itu memang struktur yang sudah dibakukan. Kemudian memang penanggung jawab tetap pastor paroki. Nanti ada pembina, ada penasehat Pak. Ya penasehat. Kita memang kemarin sudah ngomong-ngomong Pak Idi, penasehat kita itu Pak Suroso dan Pak Sumadi ya.
karena memang bapak-bapak ini butuh dinasehati, minimal setahun sekali lah ada retret nanti. Ya, retret itu penting untuk kembali memurnikan kita sebagai suami ini harus setia kepada istri kan, maklumlah. Kan dulu rencananya Bapakat ini memang untuk pembinaan iman murni, membantu pelayanan baik di tingkat lingkungan, minimal membaca kitab suci, kemudian ya minimal di keluarga membangkitkan kembali istri, anak-anak, doa rosario dan sebagainya, kan itu yang utama sebenarnya. Jadi memang retret itu penting. Nanti di tahun 2023 kita rancanglah retret itu di mana. Ya kalau mau di lokasi di Tirtaria atau di mana ya kita harus adakan, karena kita tidak mungkin juga tidak dicas. Kemudian yang kedua, memang pembentukan bapak-bapak Katolik ini merupakan, kalau saya lihat sejarahnya, yang paling lama itu di paroki Manado. Usianya mungkin sudah hampir 40 tahun. Di sana namanya kaum bapak Katolik, KBK di Manado. Jadi ada cantolannya. Jadi bukan di kita saja, tapi di Manado tuh saya baca itu udah sampai mereka itu sampai ya memberikan masukan-masukan kepada ormas-ormas malah. Jadi di sana itu sampai bapak-bapak Katoliknya itu untuk terlibat di ormas. Ormas tuh organisasi masyarakat baik yang Katolik maupun yang umum. Karena apa? Bapak-bapak Katolik itu juga harus berkarya untuk menjadi terang dan garam. Kemudian lalu di Kalbar sendiri memang dulu itu dicetus oleh Pastor Lukas Ahon ya. Pastor Lukas Ahon di paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang. Nah, sekarang Pastor Lukas Ahon sudah pensiun. Pensiun bukan artinya ini dia sudah tidak lagi menjadi pastor paroki. Bolehlah nanti beliau yang memberi kita retret. Kalau memang nih ya. Karena memang 4 tahun berdirinya kita ini kayaknya enggak pernah retret kita. Kalau rekoleksi sih oke lah ya. Bisa 1 hari, tapi retret itu mesti ada karena memang kita ini sebagai bapak-bapak ini kan harus merefleksikan hidup iman kita. Nah itu. Maklumlah sebagai bapak-bapak ini kan ya kalau tidak ada retret itu rasanya tidak ada yang dicas, baik untuk mencintai istri, mencintai anak, membimbing anak, dan perlu memang orang tua kita tetap ada di sini, Pak Suroso, Pak Sumadi, memberikan masukan bagaimana membimbing dan membina anak. Karena kita ini bapak-bapak yang belum memiliki menantu, masalah pun masih terbatas itu, tapi kalau udah memiliki menantu, cucu, jadi perlu dalam retret itu diberikan nasihat, ya kan. Dan memang bapak-bapak Katolik ini dipilih dari yang memang memiliki ya bukan dipandang cakap iman ya, tapi mau bertumbuh dalam iman. Nah itu. Lalu selanjutnya memang kepengurusan yang kemarin ya puji Tuhan solid, kompak, walaupun kita memang terkendala Covid. Dan satu ide Satgas dari Bapak Akad ini inspirasi saya dengan Pak Tadius, dengan Pak Wahyudi sebenarnya. Makanya Satgas itu memang sudah ada, saya lihat di struktur. Waktu itu diingatkan Pak Aidi memang ada Satgas itu. Satgas di struktur Bapak Akad itu memang untuk ketertiban dalam misa, dalam liturgi. Menjaga, kita bukan menjaga keamanan, tetapi menjaga ketertiban. Karena Bapak Akad ini kan tujuannya ya kita tahu ada banyak pelecehan hosti ya. Kan tidak mungkin pastor paroki atau prodiakon melarang orang menyambut kan. Terkadang ini kan kita paham bahwa ada, mohon maaf misalnya bapak-bapak Katolik yang karena halangan nyelonong saja begitu kan. Terkadang kan yang bisa mengingatkan ini kan pengurus lingkungan dan bapak-bapak Katolik kan. Nah ini memang
menjadi tantangan di kita. Dan itu ya kecil sih saya lihat ya, tetapi ada ya. Dan beberapa kali tinjauan kritis bapak-bapak Katolik ini malah menjadi blunder. Saya ingat Pak Step waktu itu sebenarnya sangat baik memberikan informasi kan sampai ke uskup kan. Tapi kan kembali lagi ketika kita mengkritik akhirnya maksud baik kita ini malah dianggap orang tidak baik. Tapi ya itulah bapak-bapak Katolik. Kalau tidak mengkritik, tidak memberikan masukan yang baik, nanti siapa yang menjadi contoh teladan untuk anak-anak kita kan? Ini memang sesuatu yang penting begitu. Kemudian saya juga melihat ya pergantian pengurus Bapakat ini sebenarnya ya tinggal reposisi sajalah. Misalnya ini ide saya ya. Tidak tahu bapak-bapak ya penasehat ditambah ada 2 orang ya kan. Kemudian betul kata Pak Sumadi tadi jangan terlalu banyak bironya. Memang muluk-muluk benar bironya tuh. Pokoknya ya, memang si orangnya itu sebenarnya kompeten, cuman kan sekali lagi ya kan mengurus keluarga yang utama. Ya kan? Selalu pastor tekankan kita ini mengurus keluarga. Membagi waktu mengurus keluarga dan kalau bisa mampu melayani umat, kalau bisa. Tapi yang paling utama mengurus istri dan anak-anak supaya tetap beriman Katolik. Nah itu. Karena kalau tidak Katolik ya jangan disebut bapak-bapak Katolik. Lalu di paroki Siantan itu namanya dirubah Kombakat, Komunitas Bapak Katolik. Ini oleh Pak Rosi penyelenggara ya. Kami diskusi beberapa bulan yang lalu. Komunitas Bapak Katolik. Ya kalau memang itu mau diserentakkan namanya, mengapa tidak kan? Karena nanti takutnya satu nyebut Bapakat. Bapakat itu sebutan ke kitanya gitu, Pak. Tapi kalau untuk kategorialnya namanya Komunitas Bapak Katolik, Kombakat. Ya kan? Nah, itu nanti mungkin bisa kita studi banding ya ke mereka. Karena mereka sudah dilantik Kombakat untuk periode selanjutnya. Nah, itu masukan dari penyelenggara Bimas Katolik kan, dia sekretaris dari Paroki Stella Maris. Jadi kalau kita memang mau mencetus namanya Komunitas Bapak Katolik ya baik. Kalau di Manado namanya KBK, Kelompok Bapak Katolik, ya kan? Memang ini mesti diangkat, dibawa ke tingkat paroki, nanti naik ke dekanat, dekanat ke kuskupan. Karena memang di paroki, beberapa paroki tidak tahu istilah Bapakat tuh, dipikirnya bahasa ahe, ya kan? Jadi, oh ini khusus untuk bapak-bapak Dayak Katolik. Salah. Kalau namanya Kombakat enak kan? Jadi tidak ada, ya maklum lah kita ini kan Katolik universal ya. Jadi nanti ada sentimen sara susah juga. Nah itu. Nah, jadi mungkin untuk pertimbangan, masukan untuk yang terbaru. Kemudian untuk reposisi saya pikir ya ini yang aktif nih memang ini. Ya wakil ketua naik jadi ketua, sekretaris jadi wakil ketua, bendahara jadi sekretaris, cari bendahara baru. Kan begitu. Lah kan kita aja yang hadir pada hari ini. Sedangkan biro-bironya yang ada di sini. Jangan menunjuk orang yang tidak hadir. Nanti gini, sama seperti tempo hari kan, bagus dah. Saya salut dengan Pak Step udah membuat job desk yang baik. Itu boleh menjadi kerangka acuan bagi kita. Job desk-nya udah baik tuh, sangat baik malah. Tapi ya apa mau dikata, job desk yang baik terhalang oleh Covid. Nah itu. Kemudian untuk aset. Nah aset saya sudah katakan bahwa meja pingpong itu semuanya itu adalah aset Bapakat. Jadi memang ada klubnya BMJ itu bagi, enggak apa-apa, itu klub untuk olahraganya. Ada klub badminton, ada klub nanti apa ya, catur, ada klub voli, ya kan? Ya nanti kelompok olahraga itulah, misalnya koordinator klub voli siapa, koordinator klub badminton siapa, catur siapa. Kemudian koordinator untuk tempo hari bukan saya handle, hanya saya pegang dulu karena aset kita ini udah banyak.
memang nanti diserahkan ke DPP aset olahraga, tapi kan tidak mungkin DPP mengontrol barang itu. Ini yang baru ini nih mesti dibuatkan. Nanti kan ada berita acara serah terima dari panitia BMJ Cup ke DPP, serahkan ke Bapakat untuk disimpan. Ini jangan sampai rusak, ya kan, kasihan. Karena yang 3 meja pingpong yang sebenarnya masih bisa diperbaiki nanti. Nah, jadi ada beberapa aset yang memang punya Bapakat, terutama meja pingpong. Karena tidak ada klub yang lain selain BMJ ini. Nah, nanti itu menjadi stressing point lah untuk kita dikelola dan dirawat. Karena 3 mejanya itu, yang satu tuh kumpul-kumpul kita masih bagus sebenarnya. Yang kedua juga pemberian dari donatur ya, cuman agak retak. Kemudian yang ketiga pemberian dari Pak Ray. Nah, yang ini adalah pembelian dari Pak Bambang selaku ya. Jadi udah ada 4 meja ini. Jadi maksud kita ya itu dikelola lah. Yang terakhir, saya sangat optimis Bapakat ini menjadi jembatan mediasi untuk semua kelompok kategorial bapak-bapak yang ada di BMJ kan. Jembatan lah. Jadi ada yang di situ Prodiakon, ada yang Soperdia, ada yang SMGM, ada yang Kerahiman Ilahi. Ya silakan. Tapi Bapakat sendiri memang eksis pada pembinaan iman keluarga. Sekali lagi, pembinaan iman keluarga. Jadi alangkah sayangnya kita aktif di gereja, tapi istri dan anak kita nyelonong ke gereja pun enggak. Minimal lah kita tegur lah, ya kan? Nah, minimal anak-anaknya aktif, ikut sekami, ikut misdinar, ikut apa ya. Dan minimal bapak-bapak Katolik ini ya, apalagi sekarang ini luar biasa minat dari bapak-bapak Katolik untuk menyukseskan olahraga. Setelah BMJ Cup ini, lalu rupanya ada, ya itulah tadi bapak-bapak Katolik kan, yang punya minat olahraga, menjadi donatur utama ya, kayak Pak Ray kan. Ada lagi namanya Pasca Cup khusus poli. Nah ini akan bergulir nih. Nah sama juga, kan pastilah bapak-bapak menjadi motornya ya. Jadi terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah 4 tahun bekerja sama baik di DPP di ini. Nah nanti untuk periodenya kita kembalikan ke 3 tahun, Januari sampai Januari 2000. Kalau yang kemarin itu bukan cacat administrasi, mungkin pastor berpandangan dibuat 4 tahun untuk yang periode pertama. Karena waktu saya dengan Pak Step lihat, masih lama nih Pak Step. Waktu itu sudah mau di LPJ kan, masih panjang rupanya. Dan sukses untuk kemarin, untuk kemerdekaan Cup, ya silakan dilanjutkan lah ya nanti, walaupun hadiahnya jangan terlalu dipikirkan ya, tapi itu sukses. Saya lihat ya, berhasil memicu semangat yang lain untuk membuat lagi cup-cup itu. Karena saya lihat minat olahraga di kita ini, ya saya selalu katakan orang mau datang ke gereja ini awalnya dipancing dulu gitu. Tidak bisa kita paksa dia masuk ke gereja untuk sembahyang, tapi lama-lama dia rajin main catur, dengar orang misa, terpanggil. Jadi sekali lagi saya berterima kasih untuk orang tua kita Pak Sumadi, Pak Suroso yang mengawal Bapakat ini, dan lanjutkan lagi program bahasa kita tuh bertamu ke rumah bapak-bapak 2 minggu sekali kah ya kan, mau minum teh, mau minum apa, itu baik. Karena kita tidak akan bisa berkunjung di Natal nih. Maunya berkunjung ke Pak Sumadi dalam 1 periode baru sekali ya kami dulu ya, waktu awal Pak ya. Habis itu 3 tahun tidak pernah lagi berkunjung ke rumah Pak Roso, tahun ini enggak saya. Ya kan? Karena memang kalau kita berkunjung semuanya, pandai-pandai nanti rumah kita enggak kita kano juga gitu. Tapi udahlah. Jadi sekali lagi saya apresiasi pengurus periode ini yang dengan bersusah payah, job desk-nya sudah disusun Pak Step, sudah baik, itu tinggal dilanjutkan. Lalu untuk biro-biro memang ya diambil lah Pak, kalau memang itu job desk dari susun kan baik. Apalah artinya ya, tapi maksudnya orangnya saja yang jangan banyak. Misalnya biro koperasi cukup 1 orang, toh kita yang bantu gitu. Misalnya biro untuk sosial,
Biro olahraga, ini biro olahraga kayaknya lebih banyak gitu. Kemudian biro untuk ya yang mau kita buat nanti itu di Februari itu pendataan semua bapak-bapak Katolik yang ada. Jadi di bawah nanti semua bapak-bapak Katolik yang memang sudah berkeluarga itulah dia. Kayak OMK Pak gitu. Jadi kita ini hanya mengorganisir. Jadi demikian untuk masukan dan juga reevaluasi saya. Saya bersyukur kalau ndak gabung di Bapakat kita ndak saling kenal. Karena waktu awal saya pindah di sini ini yang mengundang saya rapat di awal-awal ini Bapakat memang. Waktu itu kan tahun 2000 saya ingat persis tuh tahun 2017 Desember tuh. Ya kan? Lalu akhirnya kita saling berkenalan, berkomunikasi, akhirnya ndak terasa sudah 4 tahun. Kalau kita punya anak saya aja udah 6 tahun ya. Jadi 4 tahun itu rasanya sebentar ya. Jadi juga saya mohon maaf juga sebagai pembina dan juga sebagai seksi saya waktu itu Litbang ya. Nah, Litbang ini memang ada programnya untuk berkunjung ke waktu itu udah saya ajak ke penjara ya. Masih nih kalau nanti enggak apa-apa seksi Litbang Biro Litbang itu masih ada ya. Bisa ditunjuk 1 orang kemudian kita bisa mengunjungi penjara-penjara waktu saya melakukan penyuluhan. Karena penting karena merasakan apalagi di rutan ya. Nah, itu beberapa kali. Nah, kemudian ada satu yang belum bisa kita realisasikan itu adalah yang Pak Step selalu buat itu adalah tinjauan kritis. Bagaimana konsep kita beriman. Kan maunya kita diskusi gitu kan. Tapi sering dilakukan dan juga pernah juga kita minggu sore Pak Step ya kopi apa namanya? Bukan kopi morning, kopi evening. Itu sekali 2 kali ya. Ya, Pak Step bawa kopi, kita minum ngomong-ngomong. Nah, baik itu saja. Kemudian untuk sekretariat, saya sebenarnya bolehlah kalau Bapakat itu kalau kita kumpul-kumpul untuk di sebelah kan ada kios DPP nih. Memang dulu kalau memang kita mau bangun lagi silakan. Jadi sekretariat. Ya, diteruskan saja kan? Enggak lagi. Tapi yang itu menjadi sekretariat DPP sebelahnya itu boleh dicabut nanti. Dia tidak melanjutkan. Tapi kalau kita nanti tahun ini kalau kita punya ada rezeki ya nyumbanglah 1.000 2.000 di sebelahnya lagi tuh. Karena kita belum ada sekretariat. Jadi itu nanti jadi sekretariat DPP. Iya, sekretariat DPP untuk dipakai apa-apa saja gitu. Untuk menyimpan segala macam alat olahraga, Pak. Jadi karena tidak ada yang nyewa, ya kita buatlah sekretariat DPP. Kalau di sini kan sekretariat bersama. Setahu saya di paroki BMJ ini hanya DPP yang tak punya sekretariat. Coba perhatikan di MRPD. Itulah dia sana, ya kan? Jadi terima kasih untuk bapak-bapak yang mendukung program itu. Kalau kami ada, OMK ada, WK bahkan ada, ya kan? Nah nanti di sampingnya sekretariat DPP itu kita bisa buat. Jadi itu saja yang mungkin menjadi masukan. Akhir kata selamat bagi kepengurusan ini. Sehat walafiat pengurus inti ini. Memang hanya dari pengurus Bapakat yang meninggal di periode ini enggak ada kalau enggak salah ya, belum ada lah ya. Belum ada. Kalau saya lihat nama-namanya tuh sehat walafiat. Karena itulah tadi, jangan pernah mengecilkan arti komunitas karena kita saling mendoakan gitu. Baik, saya kembalikan lagi ke Pak Sumadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kudus telah tidak ada kata terlambat. Silakan. Masukan, pandangan, saran, dan pendapat. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ke depannya bagi pengurus yang baru. Kami minta kepada Pak Suroso untuk menyampaikan pandangan, masukan, saran, dan
Saya mendukung bahwa nama Bapak Kat sebaiknya diganti karena apa? Bapak Kat ini umum sekali Bapak Katolik, artinya orang yang Bapak yang Katolik menjadi anggotanya. Ketika kita rapat begini, kita tidak tahu siapa yang berakhir karena terlalu luas ya, cakupannya itu luas, kan Bapak Katolik itu. Kemudian kalau nanti diberi nama yang lain, mungkin kan itu seperti suatu kelompok, tapi sebenarnya aslinya adalah Bapak Katolik itu. Nah, lebih jelas lagi karena nama-nama itu tercantum ini loh, anggota Bapak Katolik. Menurut saya begitu, sehingga nanti perlu adanya suatu inventarisasi lagi keanggotaan menurut saya. Entah bagaimana, apakah diberi kartu anggota atau ada pelantikan, yang dilantik itulah yang anggota, yang tidak dilantik perusahaan. Jadi kita terbatas pada orang-orang tertentu yang betul-betul mau untuk memikirkan kelangsungan dari kelompok kita ini. Tapi ini usulan yang bukan perintah. Itu. Jadi nanti pengurus yang baru saya pikir harus betul-betul memperhatikan keanggotaan ini. Siapa-siapa dulu anggotanya tercantum di situ, dari pribadi siapa, sudah jelas, sehingga kita bisa cek, bisa lebih pasti kepada siapa kita harus berbuat. Kemudian untuk temu anggota, saya tidak yakin kalau 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kita bisa ketemu. Ini aja berapa bulan sekali ya? Setahun sekali. Undangannya untuk ketua-ketua ring itu ada tadi. Yeah. Nggak cukup tempat ini kalau 20 orang. Kan 20 ring kan gitu. Karena di situ kosong. Nah ini karena mungkin mereka juga tidak merasa menjadi saya ini Bapak Katolik. Gitu. Jadi betul-betul ada suatu pembinaan, ada suatu ciri khas yang diterapkan pada mereka bahwa mereka itu bagian dari Bapak Katolik yang nanti mungkin kita berubah. Sebaiknya mungkin kalau 1 bulan sekali bisa bertemu, mereka sudah cukup. Baik. Dan kalau perlu dibuat jadwal. Kalau 1 bulan sekali berarti 1 tahun hanya 12 hari. Yang belum kebagian rumahnya untuk didatangi ya nanti tahun berikutnya. Ya. Betul. Kalau di Serbia itu 1 bulan sekali kita ke Rosario. Ya. Baik, sementara itu saja yang dari saya Salvi. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tapi kita untuk pengurus yang baru, kita nanti segera akan bentuknya supaya bisa solusi tadi, ya. Dan bersama-sama membangun supaya Bapak ini agar lebih maju lagi. Adapun hal-hal yang menjadi kekurangan bagi kita, kami semua ulama untuk kita tinggalkan. Jadi intinya nanti kepengurusan yang baru bisa mengevaluasi dari bidang-bidang yang perlu kita masih pakai atau masih perlu kita kurangi untuk mengurangi daripada dalam arti kata apalah arti sebuah nama begitu kan. Sebuah nama tidak banyak tapi kalau tidak terbuat. Jadi terima kasih Pak Suroso atas saran masukan pendapat pandangannya. Mungkin dari siapa yang kira-kira mau mendahului untuk menyampaikan saran pendapat.
yang mewakili lingkungan. Silakan. 3 orang. 4, Siapa yang mau? 4, 5 malah. Pak Anton mewakili TNI. Satgas. Satu-satunya. Selamat malam. Selama ini sudah berjalan berapa tahun ya Pak? 4 tahun. Lalu setelah pelantikan lalu ada waktu itu kunjungan ya. Kunjungan sampai Sekarang tahu. tidak ada kabar berita ya sekarang ya. Di grup itu masih ada tapi tidak ada kegiatan sama sekali. Tujuan Bapak ini apa sebenarnya? Tadi udah saya jelaskan. Tujuan Bapak ini kan seperti mungkin kayak WK ya. Bukan. Bukan. Nah, itu saya mau tahu tujuannya dulu. Tujuannya lalu Tadi bagaimana baru datang. ini anggota Bapak ini kalau ketua lingkungan itu apa otomatis kan ikuti Oh. Bapak. Dan di sini kan banyak juga yang ibu-ibu ikut ketua lingkungan. Mungkin suaminya bisa jadi ketua Bapak. Lalu BPP juga di sini juga. Lalu di lingkungan itu otomatis ya suruh alangkah bagusnya ketua Bapak menyarankan kepada ketua lingkungan supaya di lingkungan masing-masing mengikuti Bapak. menjadi anggota Bapak. Lalu setelah itu kan kita harus ada tim yang rencana kerja itu ada tujuannya apa kan harus ada semua. Kalau nggak ada ujung-ujungnya pun apa biasanya ditanya apa sih Bapak itu katanya kan nah, gitu. Biasanya lingkungan apa tujuan apa mau yang menuju mana Bapak ini. Itu saran saya. Terima kasih. Saya tanggapi Pak ya. Tapi Pak Yani nambahkan. Iya. Di Bapakat ini kita sudah punya program Pak. Oh, Nah, COVID. lengkap. Mungkin Pak ke menjadi tidak. Saya nggak tahu. Jadi Bapakat itu sebenarnya dibentuk oleh pastor apa? Ini bangun tadi Pak. Diinisiasi di dekanat oleh Pastor Lukas. Pertemuan di Ambawa, habis itu yang kedua di Menggali. Iya. Sebenarnya Bapakat ini sangat penting bagi orang yang di daerah kecamatan menurut Pak Ahon kan. Kak Nah, Pastor. di sana dia melihat begini, kalau di sana di daerah mungkin sih masih ya. Bapak-bapaknya ngantar ibunya sembahyang. Ibunya sembahyang, bapaknya nunggu, nanti ibunya pulang, dia jemput lagi. Itu pengalaman Pastor Ahon survei ya. Itu 30% itu di kampung itu. Ngantar bininya sembahyang. Jadi bapaknya nunggu, nanti bininya balik sembahyang, jemput. Alasan lakinya dia bilang mataku apa kalau di kampung mau nyocok dan apa dan apa ada kegiatan malam lah tahap kumpul-kumpul. Akhirnya mungkin konsep namanya Bapakat supaya bapak-bapaknya lebih dekat lagi yang tadi sampaikan oleh Pak Ian itu membina keluarga internal dulu Pak. Nah, Bapakat yang ada istilahnya nama singkatan Bapak Kodik. Jadi di situ adalah konsep dari Pastor Ahon untuk mengajak kita sebagai bapak ini mempertebal iman yaitu jelas. Yang kedua mengajak anak-anak kita dan keluarga kita dulu lah untuk apa untuk beribadah gitu. Itu sebenarnya konsepnya. Tapi sejalan dengan apa dengan waktu bapak ini berkembang jadilah suatu kayak perhatian dengan Pastor itu kan suatu kayaknya komunitas Pak ya Bapak Katolik yang mana tugasnya seperti kita lah mengajak memberi motivasi kepada anak kita, keluarga kita, lingkungan kita.
Lalu ada pun pengurus Bapakat itu, kalau kita, kalau saya lihat konsep dari Pak Tahun itu, sebenarnya yang dimaksud Bapakat itu semua Bapak-bapak Katolik. Namun tak mungkin kan Bapak masuk satu organisasi misalnya 300 orang Bapakat di BMD, masuk 300 jadi pengurus. Nah, itu dibikinlah konsep satu bahwa pengurusnya orang-orang yang mau, yang bisa mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk komunitas dan begitu. Contohnya kita aja, kita ini Pak banyak Pak, pengurus kita sampai berapa sih? 50. Pak Rasul ya ini kita datang ini yang datang ini pengurus kita banyak nih. Pengurus kita. Inilah orang. Lalu yang kedua, tugas kita itu sebenarnya banyak udah dikonsep oleh kami kemarin pleno dengan Pak Sekali, Pak Sumadi, Pak Rasul, Pak PP itu banyak tugas. Bagus ya. Tugas kita. Yang pertama telah berjalan 1 tahun ya Covid Pak ya. Nah, dari semua mandek semua. Yang bisa kita katakan hanya yaitu kunjungan Pak ya, Pak Rasul di kunjungan kemana Pak kita ke LP kan? Ke rutan. Pengembangan ekonomi itu, memberikan ekonomi, bantuan, lalu olahraga Pak Ilanus, nah ini kan itu konsepnya. Banyak Pak konsep-konsep kita Pak ini kan sampai. Bagus. Ada buku sucinya. Kita bisa baca ini mungkin 1 hari tak habis nih. Termasuk tugas daripada ketua staf udah kita konsep. Karena Covid ini kita tidak bisa nyalakan nggak Covid kan, tapi karena memang kita nyaman keras. Sekarang kita sudah Covid sudah berlalu, karena kita akan membangun lagi bahwa Bapakat ini kita jadikan suatu motivasi kita untuk mengajak, terutama keluarga kita dulu Pak ya, keluarga kita dulu yang tadinya anak kita masuk gereja, karena Bapak tak nyaman kan saya dia dulu mana mau ke gereja dia nyaman dulu, tapi karena saya tunjuk ketua lingkungannya kayak Pak Usman pernah saya aktif gereja dulu, tapi karena kita sudah komitmen bahwa kita harus berubah ya, inilah kita kan. Lalu udah Bapak kan bukan hanya pengurus saja Pak, tapi di lingkungan itu sebenarnya wajib Bapak kan, namun Bapak Katolik dulu. Tapi ada sebenarnya begini Pak, saya kadang-kadang survei juga, saya bukan pengurus jadi saya tidak mau libatkan. Nah itu salah sebenarnya konsep begitu. Tapi merasa orang Katolik walaupun dia tidak pengurus, tapi kalau kita masuknya pengurus pun tidak mungkinlah semua kita masukkan. Tapi dalam konsep yang baru ini nanti Pak, siapa pun jadi ketuanya, ketua lingkungan wajib masuk Bapakat, ketua lingkungan. Nah, karena dia nanti perpanjang tangan Bapakat. Wajib konsepnya masuk. Jadi iya wajib itu konsepnya. Kalau saya tadi kata berpilih dari ketua. Lalu kedua konsepnya kita ini kan satu komunitas ya. Waktu saya juga waktu saya hitung Pak ada 6 jam kita tidak mungkin semua keluarga juga kan Bapakat wajib terbuka kan. Saya merasakan gimana PPP banyak kerja bakti perusahaan itu jadi itu kadang-kadang kita khusus selanjutnya silakan Pak Tian jelaskan Bapak. Itu konsep yang saya dapat dari pertemuan di Menjalin Pak. Baik. Di Menjalin Pak ya, jadi di Menjalin kita maksudnya juga Bapak sebenarnya bagus juga kita adopsi itu daerah itu mana antara anaknya ya Pak harus di antara anak depan gereja dia balik tunggu bininya balik baru tempatnya di bininya. Jadi konsep ini diambil oleh pastoral. Ya dia bilang Bapakat namanya Bapak Katolik, jadi Bapak itu merasa tanggung jawab Bapakat sembahyang tanda kenal juga kan. Nah itu mungkin begitu konsepnya, tapi ini pengertian saya, tapi mungkin pemikiran kita semua kan beda-beda. Tapi konsep yang sampaikan Pastor Ahok begitu, Bapakat dibentuk untuk mengilhami bahwa Bapak ini keluarga dulu lah supaya bisa aktif dalam keimanan. Nah itu konsep pertama. Konsep kedua, karena berkembang zaman kita tetapkan ada kegiatannya, ada sosialnya, ada ekonominya, ada olahraganya, itu jadi konsepnya berkembang begitu. Nah itu Pak yang silakan Pak nambahin mungkin. Baik, memang Bapakat ini kan adopsinya sebenarnya dari Manado, KBK, kaum Bapak Katolik, karena memang sebelum masuk ke kita sebenarnya bapak-bapak Katolik itu sudah punya kelompok-kelompok kategorial sebenarnya. Lalu berkembang terus, akhirnya dicetus lagi ide bahwa kalau hanya bapak-bapak Katolik itu sudah pasti.
Semua orang berkeluarga itu bapak-bapak Katolik statusnya. Tapi betul kata Pak Roso, yang menjadi pengurus bapak-bapak Katolik itulah Kombakatu, komunitas bapak Katolik. Nah, sehingga memang di Stella Maris itu mereka sudah mereevaluasi semua kategorial. Jadi Bapak Kat itu bukan WK, Pak. Maksudnya dia bukan ormas. Dia hanya membantu pelayanan liturgia. Liturgia itu kan artinya menguduskan, Pak. Jadi itu yang memang idenya dicetus itu adalah untuk membantu pertumbuhan iman keluarga, terutama bapak-bapak yang memang konsepnya tadi yang disampaikan oleh Pak Aidi. Lalu di sana di Stella Maris itu mereka juga bukan hanya membentuk Kombakat. Yang ibu itu sebenarnya ada, Pak, ibu-ibu paroki. Cuman sempat berselisih paham di Santo Agustinus itu udah terbentuk. Bapak kan enggak ada, ibu-ibu parokinya ada. Lalulah berbenturan dengan wanita Katolik RI. Padahal WKRI ini ormas, Pak, sama seperti kayak Pemuda Katolik, PMKRI, Ikatan Sarjana Katolik itu ormas. Kemudian ada lagi yang seperti yang baru tuh Patria, ada 7 ormas tuh. Nah, yang ada di kita ini wanita Katolik RI itu, makanya kita tidak membentuk ibu-ibu paroki. Kemarin saya sampaikan ke WKRI waktu pelantikan. Ya udahlah, wanita Katolik RI itulah sekaligus ibu-ibu paroki. Jadi akhirnya di Stella Maris itu disebut namanya komunitas Ibu Katolik Kombukat ya. Nah, jadi ada Kombukat, ada Kombakat. Ada lagi yang anak muda yang namanya Komka, komunitas orang muda Katolik. Ya itulah yang disebut OMK. OMK itu semua orang, Pak. Tapi kalau pengurusnya, betul kata Pak Roso, itulah komunitasnya itu. Kan tidak mungkin orang tuh semuanya ada jadi pengurusnya. Nah, kemudian memang kategorial yang ada di gereja itu kayak OMK saja itu dibedakan, ada 2. Ada yang OMK mulai dari 15 tahun, kalau di Stella Maris itu dari 13 tahun ya. 15 tahun sampai 35. Ada yang sendiri misa. Itu yang namanya yang sudah bekerja. Jadi ada juga yang khusus yang memang tidak kawin tuh, yang mau kita bentuk komunitas yang model kayak kemarin Pastor John 2 tahun yang lalu udah setuju tuh, tapi jangan jomblo lah namanya katanya. Jadi komunitas lajang Katolik. Ya dia tidak, ya kayak Bang Alik itu kan tidak mungkin masuk Bapak Kat. Tidak bisa juga masuk OMK. Dia udah 51 tahun. Jadi dia tuh memang ketemu dengan komunitasnya. Nah untuk para, mohon maaf, para janda itu ada komunitasnya. Duda yang tidak ada malah. Ya, dia kan komunitas Santa Monica yang ini ya, itu memang sudah dibentuk. Nah memang kalau DPP tahun ini mau membentuk itu, seperti yang komunitas lajang Katolik itu, semua paroki itu mau dia. Karena tidak mungkin dia itu bisa masuk ke OMK, tidak nyambung lagi. Bagaimana orang sudah 45 tahun, 51 tahun masuk OMK? Ya kan? Dia juga tidak bisa masuk ke ibu paroki karena belum kawin. Dia juga tak bisa masuk ke bapak Katolik. Ya kan? Jadi namanya itu. Nah, jadi kita kembali lagi pada malam hari ini. Sepertinya kalau kita menjelaskan ulang tentang Bapak Kat, itu bisa 1 hari 1 malam. Tetapi saya yakin dan percaya, betul kata Pak Aidi tadi, semua ketua lingkungan kan sepakat dulu itu, yang laki-laki, yaitu wajib menjadi anggota Bapak Kat dan menjadi pengurus di lingkungan. Jadi ketua, makanya tadi dibuat Kombakat namanya. Ketua Kombakat di lingkungan langsung ketua lingkungan. Kalau banyak struktur di lingkungan nanti ujung-ujung bentrok. Sedangkan suaminya nih itulah yang jadi. Jadi langsung dia. Kalau strukturnya banyak nanti tiba-tiba di situ
ada pengurus lingkungan, jadi ujung-ujungnya ada dualisme. Itu yang kita takutkan. Jadi betul kata Pak Aidi tadi, 20 ketua lingkungan, bapak-bapaknya. Bapaknya Kalau misalnya kayak misalnya Bu Maria Widi, ya Pak Widi lah yang jadi itu gitu. atau Ah. wakilnya kan ada wakilnya. Nah, jadi pada malam hari ini sebenarnya ya kita reevaluasi saja. Karena yang dibuat buku suci yang dibuat Pak Step, Pak Aidi, Pak Sumadi dan Pak itu tuh udah bagus tuh. Itu kan lama mereka mikirkannya. Ya, kita lanjutkan saja, ya kan? Yang barang yang bagus kan kita terus laksanakan. Yang belum kita laksanakan, ya kan tidak mungkin juga karena memang Bapakat ini baru di kita. Makanya MRPD saja tuh baru 2 tahun dia. Ya, MRPD. Adopsinya kita. Ya, akhirnya dia minta contoh. Saya yang ngajar. Nah, minta contoh. Di Stella Maris saja belum ada konsep seperti ini. Kita puji Tuhan loh, kita bapak-bapak kita di sini kreatif ya. Langsung Pak Step ketik, job desk dan sebagainya. Jadi nanti kalau kita berbicara di tingkat dekanat, kita punya konsep, tidak lagi ngambang. Nah itu. Nah jadi itu saja sih yang dapat kita ini. Jadi pada malam hari ini ya singkat, jelas, tepat, padat. Kita reevaluasi silakan. Tapi intinya kan karena sudah 1 bulan demisioner, Desember, ya Januari ini sudah terbentuk, nanti Februari sekitar tanggal berapa kita pelantikan. Karena dia harus berjalan. Nah, namanya memang ganti kombakat, tidak ada masalah kan, komunitas Bapak Katolik. Ya, jadi seperti itu saja sih. Itu kita putuskan di hari ini saja. Karena betul kata Pak Suroso, mau ngumpul kapan lagi kita? Ya kan, malam hari inilah perwakilan Bapak-bapak Katolik nih yang mau hadir. Saya kembalikan lagi ke Pak Sumadi. Terima kasih Pak. Pak Sumadi, ada pertanyaan Pak Sumadi. Masalah Pak Pakat kan saya minta maaf dulu ya. Masalah Pak Pakat kan di grup kan ada 53 orang. Ada 53 orang ya? Pak Pakat. Di grup WA. Grup kita ada. Maksud saya itu setelah ada pemilihan Pak Pakat ketua baru lagi, itu ninjau pengumuman dia. Apakah dia aktif atau tidak aktif di Pak Pakat itu? Oh. Dilaksanakan aja gitu. Kalau memang dia aktif ya sudah gitu. Jadi ninjau satu-satu rumah itu ke rumah Pak Pakat itu. Kunjungan. Yang kunjungannya. Supaya kita tahu. Saya punya catatan sampai aktif tidak. Tidak maksud saya kan misalnya sekarang kita Bapak yang baru kan. Oh, pengurus yang baru nanti. Mau datangnya ke rumah Bapak ini nggak tahu. Oh. Bapak ke rumah ini nggak tahu gitu. Berarti saling kunjung program nanti ya masukkan Pak. Kalau kita semua tahu gitu. Kita kemarin programnya juga gitu. Tapi Pak Roso ya kita. Pak Roso ya. Pak Salim. Karena COVID itu. Alim. COVID Pak ya. Pada COVID kita ramai ya kemarin ya. Dia baru gabung tahun lalu. Jadi kemarin Pak lalu juga program kita orang sakit ini kita kunjungi Pak ya. Termasuk ke rutan ya Pak ya kita ya. Ya. Rutan. Dulu kita kunjungi tuh rutan, rumah sakit. Rumah sakit, Bapak yang anggota saya kita pergi lalu kumpul-kumpul ya Pak Roso itu kita terakhir habis itu tidak bisa kumpul lagi. Nah ini yang kendala kemarin itu alam karena kita tidak, tapi masih bisa diberi gitu buat itu kan. Nah itu aja itu selanjutnya ini kan masukan yang bagus Pak, nanti kita dalam pleno ya kita akomodir Pak ya. Oke. Nah, makasih Pak. Baik Bapak, mungkin untuk menyikat waktu kita tadi dikatakan untuk besok lusa mungkin kita ada waktu lagi. Jadi inti daripada acara kita dapat pada hari ini adalah persiapan untuk kepengurusan yang baru. Jadi mau tidak mau dan harus mau malam ini. 1, 2, kemudian waktu ini kita mungkin jam 8 nanti ada acara kata Pak Step di sini ada. Nah, jadi kita sepakati dulu apakah kita sampai 8:30 atau sebelum 8:30 sudah selesai. Ini perlu kita sepakati untuk pemilihan kepengurusan yang baru kedua dan pengurus yang lain. Paling lambat jam 9, Pak. Paling lambat jam 9, oke ya. Jam 9. Baik, untuk pemilihan kepengurusan ini kita
apakah mempergunakan voting atau apa itu Musyawarah mufakat. musyawarah mufakat. Kalau voting, Ya, voting. musyawarah mufakat ya Pak. Oke, jadi kalau musyawarah mufakat ini sudah pernah tentukan dan berarti kita harus meninjau bagaimana ya, untuk mekanisme. Silakan nanti kita bikin oke kertas atau langsung Terbuka ya Pak. voting ya. Terbuka ya langsung. Terbuka aja lah ya. Terbuka. Nah, ini kami persilakan kepada kita semua. Kalau saya sudah katakan tadi, saya angkat tangan dulu untuk yang akan datang. Penasehat Pak, Bapak penasehat. Nasihat kita Dengan Pak Suroso. Penasehat. Ya, penasehat. Jadi malam ini kita mau memilih ketua JKR. Ya, ketua. Langsung Pak, ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. Sekretaris bendahara. 4. Kalau mungkin seksi-seksi yang lain, mungkin Baik. Itu urusan pengurus inti Pak. ketua yang menentukan ya, karena nanti kan jadi kerjasama itu. tadi mau beri masukan. Oh, enggak ya. Langsung ya. Langsung. Kalau menurut saya untuk dari ketuanya tadi adalah ID. Nah, ini lah ya. Tujuh. Nah, wakil ketua Pak Step kan. Sekretaris. Nah, sekretaris Pak Samsudin lah. Bendahara yang dicari nih. Herculanus ya. Bendahara 1, bendahara 2 ya. Ya dia 2 bendahara. Ini penuh banyak. Lah, 1 bendahara khusus untuk kegiatan, 1 bendahara pembangunan. Kita kan mau bangun sekretariat katanya. Yang nggak mau hadir itu kan takut dipilih. Nah, ya wakil sekretaris Pak Derek. Bendahara Pak Herculanus, wakilnya Pak Sumadi. Dah. Herculanus. Herculanus. Lupa. Wakilnya, pakai wakil lah, ada apa? Kalau dia berdua nyaman gitu kan. Wakilnya Pak Sumadi. Bendara 1 2 Pak. Dia kata Pak. Wah, udah. Dengan Pak ini. Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris. Mantap nih. 6 orang. Sekretaris Derek. Pak Derek. Wakil Pak Step. Wakil ketua Pak Stefan dulu. Sekretaris Pak Derek. Pak Samsudin. Samsudin. Pak Samsudin dengan Pak Derek. Pak Derek. Sekretaris Pak Derek dan Pak Samsudin. Nah, bendara Pak Anu sama Pak. Itu dia dulu. Jangan tidak lupa Bapak berdua itu maksudnya dia. Penasehat. Kalau Pak Ketua DPP udah mati saja. Pembina ya. Tidak ada bandingan sekarang. Tenang dulu. Ya, Pastor. Pelindung. Ketua DPP, DD, koordinator. Ketua bidang 1 dia langsung. Ya, tiga. Ya. Bagaimana Pak? Deal? Ya. Dibaca Pak dulu Pak. Oke, saya bacakan. Dari atas. Untuk pelindung adalah Pastor Pio, Pastor Paroki Pak. ya Pastor Pio ya. Siapapun pastornya nanti. Pastor Paroki. Pastor Paroki, Jabatan Ada strukturnya Pak. susunan kepengurusan pepakat yang baru yang baru ditunjuk, yaitu 1 Santo Pelindung, yaitu Santo Yosef. Yosef. Betul. Kemudian pelindung Pastor
pastor paroki, Pastor Paulus Tio SPD. Enggak nama. Dewan Pembina Ketua 1 DPP Bunda Maria Jojo adalah Pak Jokobus. Ya, untuk sementara ini sampai bulan April. Kemudian Dewan Penasehat Koordinator Pak Sumadi dengan Kerasulan DPP Bunda Maria Jojo, Pak Sumadi dengan Pak ini. yaitu Pak Suroso dengan saya. Pak Suroso. Kemudian Ketua Alexius ID. Alexius kan? Dari mana Alexius? Elisius. Alex. Sekretaris Wakil Stefanus. Wakil ketua. Ketua Stefanus. Kemudian Sekretaris Sekretaris adalah 1. Pak Derek Pak Samsudin. dan Pak Samsudin. Sekretaris 2. Oh gitu. Sekretaris 2. Bendahara Yaitu 1. Bendahara 1 Herculanus. Wih, Bendahara 2 Pak Sumadi. mantap. Jadi sekretaris satunya Pak Derek ya. Pak Derek. Pak Derek. Pak Derek. Jadi saya ketuk untuk pendasarannya Pak ya. Belum Pak, belum lah. Bendahara Ada yang nggak setuju nggak? Nah, Oh. yang itu setuju apa enggak? Setuju. Pak Samsudin setuju enggak? Enggak, sekretaris. Setuju tak? Oh. Jadi bisa kan channel 1 keluar bapak. Iya. Ada pertanyaan. Sebelum kita malam ini rapat, kita nanti malam juga akan ke Pak Pakat supaya tahu Oh. dengan Pak Pakat yang baru. Iya, udah terpilih pengurus baru. Besok malam juga angkanya. Jangan belum Belum. Besok SK aja. Di Sultan hari ini kami dengan Pak Yoso dengan Pak Sumadi, Pak Yadi dan kampanye kita duduk kepengurusan di bawahnya itu langsung hari ini kita konsep. Orang-orang pun nggak ada Pak di sini. Orang-orangnya tinggal dari lingkungan aja dan. Jadi masukkan Pak. Ini kan udah ada nih 1, 2, 3, 4. Nah, masuk kan ya. Cuman bidang nanti kita sampaikan Pak Perdana olahraga pasti. Ya. Pak Anton dia Satgas. pasti. Bukan anu dia masuk ke anu. Satgas. Ya, Satgas. Saya boleh bicara nggak? Oh, silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu, saya minta waktu sedikit saja. Sebenarnya saya pikir saya perlu evaluasi ya untuk paket yang lama, tapi karena waktu. Jadi saya perhatikan bahwa pengurus yang lama itu memang kami yang buat. Nah, setelah perjalanan waktu, rupanya setelah saya telah satu demi satu, memang tidak efektif. Karena apa? Karena overlapping. Karena kepengurusannya itu mirip-mirip dengan kepengurusan yang ada di DPP. Jadi ada baiknya yang ke depan kita harus punya ciri. Bapak ini ciri khasnya apa? Jadi tidak cukup kepengurusannya itu saja. Misalkan kita mau tingkatkan tadi bidang rohani, mungkin fokusnya ke seminar Bapak, dan yang kedua olahraga, cukup 2 itu. Aman. Kalau keamanan saya pikir nggak perlu, karena apa? Sudah ada di DPP. Ya, benar. Betul. Betul nggak? Ya. DPP ada. Sosial boleh tidak sosial. Sosial DPP ada. Iyalah. Sosial nggak ada DPP. Oh, DPP nggak ada sosial ya? Ada sosial. Untuk yang kemarin. Untuk yang kemarin nggak ada. Karena kan Dihapuskan. enggak dihapus, gabung ya. Mortalitasnya. Harusnya sosial dan mortalitas. Nah, jadi Lalu saya pikir pun itu nggak perlu lagi karena sudah ada kepengurusannya di sana. Jadi bahwa bapaknya, ayo kita fokus ke misalkan kuliah kan animonya cukup bagus kan? 2, olahraga. ya. Badminton, voli, pingpong, Catur. ya kan? Udah itu aja dulu. Di situ sarana untuk Kumpul. untuk sosialisasi gitu loh. Untuk kita kebersamaan. Yang lain-lain kegiatan macam tadi kunjungan ke mana, nah itu bisa kita lakukan. Dari situ kita orang-orangnya, yuk kita berangkat rame-rame, ya kita berangkat rame-rame.
sehingga nggak usah terlalu Banyak. kepengurusan yang ada ini terlalu komplit, ramah, banyak Itu dan enggak banyak. seolah-olah DPP DPP ya. ada DPP baru lagi di Bapak Kartini. Bayangan. Pengurusnya sama, mirip sekali gitu, jadi ramai sekali. Nah, jadi ya cukuplah sehingga eksistensi kalau mau namanya pembakat punya eksistensi dan ada kegiatan seperti Pak Suroso bilang bisa buat pertemuan seminggu sebulan 2 kali atau sebulan sekali karena ada yang kita ada actionnya yang kita bisa buat. Pikiran seperti itu dari saya yang kembali kepada Pak Ketua Lama. Ketua Lama. Kalau sekali kasih karena Memang banyak hal-hal yang berhubungan dengan namun untuk misalnya sesi liturgi nanti itu adalah tugasnya hanya tidak mencampuri urusan Iya, iya. pastor di sini ya dan Hmm. di situ. Tapi kalau kita tugas kan ada itu Tugas kita pembakat apa? untuk kurnya, Hmm. untuk liturgi rektornya Rektor. dan sebagainya itu. Nah itu yang mengurusi ketuanya tinggal maaf ya perintah ya katakan begitu. Iya, tunjuk Kalau lah, dia tunjuk. liturgi untuk mengatur ini, orang lain nggak boleh membantah dari apa yang ada itu, masukan boleh. Misalnya ini kurnya hari ini bagian atau yang nanti Rabu. untuk pembacaan itu orangnya ini. Ya. Kita sudah serahkan otonominya untuk dia. Demikian juga misalnya keamanan, misalnya kalau ada bakat yang mengadakan, misalnya ada nanti poli misalnya bakat yang mengadakan, saya kira satgas dari mana? Dari DPP nggak usah hadir, nggak usah ambil. Kecuali kalau diminta oleh petugas dari satgas kita yang punya kuasa situ karena ini gawainya dari bapak mungkin seperti itu tapi nggak usah banyak-banyak aja. Jadi gini Pak, di job kita ini bidang-bidang ini kemarin sudah ada jelas ini ya, tidak ada internal internal kita kayak misalnya kita di Bapak bilang kan kita tugas tur hanya memimpin kawan-kawan atau Bapak kan kita tur kan itu ya tugas Pak saya tidak mencampuri urusan di luar daripada sisi liturgi yang sudah ada di PP Pak. Jadi ya cuma ini koordinasi kegiatan ibadah misalnya kita kena tugas kan ini sudah jelas nih Pak Pak bisa mungkin kita sama kawan-kawan ini waktu pleno kemarin jadi tugas-tugas kita memang kebanyakan biasa kita diberi tahun lalu kan kayak suster nyuruh kita di situ di DPP Pak Edi siap tak untuk persembahan saya koordinasi dengan situ begini persembahan siapa orang-orangnya yang minta bacaan atau Pak Ekmani dulu kemarin Pak itu memang itu Pak Rasul tapi memang itu sebenarnya yang harus kita lakukan nanti kita kan ada pleno kita nanti mungkin kita menyusun apa kerangka apa yang boleh kita laksanakan apa tidak boleh itu juga kan masuk dari Bapak. Tapi boleh juga memberi masukan ya. Memberi masukan misalnya alangkah baiknya kalau rektor itu dari Green misalnya. Ya. Green itu Jadi Bapak dia suatu pelatihan sehingga dia waktu main kalau meyakinkan membacanya juga meyakinkan bisa semua umat itu mendengar dengan baik. Dan saya lihat, maaf ya satu contoh aja. Selama ini ya yang ditampilkan maka masih kecil-kecil juga sehingga dia membacanya juga kurang pas, titik komanya dan sebagainya, informasinya itu kan perlu silakan anak kecil tapi dilatih dulu supaya dihapus dan ada orang yang memperhatikan. Ini salah satu contoh kita bisa mengusulkan kepada DPP untuk diadakan sebagai terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi inti daripada pertemuan kita pada hari ini sudah berlaku itu adalah persiapan penggantian pengurus. Jadi untuk pengurus sudah sah, tidak ada lagi sudah terbentuk. Jadi tidak ada menolak lagi pengurus. Udah aman. Dan kita
tapi pada hari ini tidak bisa hadir, bisa hadir pada rapat ini, bisa kita masukkan. Begitu. Jadi Pak, catatan saya minta masukan. Yang saya catat bisa di liturgi, untuk bidangnya dulu nih Pak, liturgi. Lalu apa lagi yang harus kita masukkan lain? Liturgi, bidang apa tadi Pak? Olahraga ya Pak ya? Olahraga boleh Pak ya? Olahraga ya, olahraga. Lalu sosial, humas, olahraga, sosial, humas, dan dulu ya perlengkapan dan apa lagi? Perlengkapan mungkin kita semua. Bapak, seluruh anggota Bapak. Kan kerja Pak kan? Iya kan? Iya. Coba di itu aja Pak, dibaca yang lama itu. Supaya kita ndak Saya bacakan ya. apakah perlu ndak bidang itu? Gitu. Bidang organisasi, tidak perlu ya. Perlu. Ya. Bidang organisasi itu, Bidang liturgi dan kerohanian. nah itu perlu Pak. Dan kerohanian ya. Lalu bidang paduan suara, kan udah gabung liturgi nih Pak ya. Liturgi dulu ya. Digabung aja Pak. Gabung. Bidang penelitian dan pengembangan. Nggak usah. Pengembangan apa? Itu Bidang sebenarnya ekonomi dan usaha dana. ndak perlu lah. Nggak perlu lah. Bidang sosial. Itu perlu. Ya, bidang kesenian. Nah, sudah liturgi tadi. Itu masuk ke itu aja lah tadi liturgi ya. Liturgi ya. Bidang pendidikan dan pelatihan. Perlu. Bidang apa tuh Pak? Bidang pendidikan dan pelatihan. Maksud bidang pendidikan dan Saya pelatihan. kira cukup liturgi aja, nanti kalau mungkin mau bikin rap atau apa, liturgi aja. Medalnya itu. Liturgi ya sama. Ndak perlu lah tuh Pak. Ndak. Bidang humas. Seharusnya humas dan satgas itu. Satgas Pak Anton ya. Dan satgas. Pagi Pak bidang itu. Bidang umum, perlengkapan, transportasi dan kegiatan-kegiatan. Nggak perlu. Ndak perlu lah itu nanti panitia aja Pak. Bidang olahraga, oke. Sudah. Olahraga tuh. Lalu ada lembaga-lembaga di sini. Nggak usah. Lembaga bantuan hukum, Nggak perlu. lembaga koperasi, Nggak perlu. lembaga satgas serbaguna, Nggak perlu. lembaga ekonomi kreatif. Nggak perlu. Nah, tapi kita- Itu ndak lagi Pak. Ini Itu kan kalau 1, 2, 3, 4 ya. Nah, cukup. kalau udah bidang itu tuh berarti kita permasalahan. Kalau Katakan Pak. tadi yang ekonomi dan usaha dana tadi, ekonominya nggak ada, usaha dananya perlu nggak? Usaha dana boleh. Kepanitiaan aja Penelitian nanti. dia dalam masuk Pak. Penelitian. Panitia. Di panitia aja nanti usaha dananya. Langsung bendahara 1, bendahara 2 handle. Jadi itu tadi. Jadi tadi Pak liturgi dan paduan suara ya. Liturgi dan kerohanian. Kerohanian. Saya kira mungkin mesti ganti namanya nih. Liturgi dan paduan suara. Kalau saya pikir mungkin kerohanian dan liturgi itu sudah termasuk paduan suara, sudah masuk dalam liturgi. Liturgi ya udah lengkap. Bidang liturgi aja. Liturgi itu artinya menguduskan Pak, bidang liturgi aja. Liturgi dan kerohanian ini kan memang kerohanian itu kan dalam liturgi. Oke, jadi liturgi Pak. Liturgi, Itu fokusnya di bidang liturgi. olahraga, sosial, humas dan satgas ya. Olahraga ini perlu ada koordinator, Ya, bidang poli, siapa? Ini koordinator ya. Koordinator 1 orang. Habis itu nanti di bawahnya ada ya. Olahraga maksudnya yang dia badminton. dan terus olahraga ya. Olahraga nanti kan dibagi macam-macamnya Pak. Olahraga, badminton, poli, Mau dibikin langsung koordinatornya di situ, bukan koordinator ya, penanggung jawab ya. ya nanti dia nyusun
Ini olahraga. Langsung ya sekarang siapa orangnya di Turki ini siapa? Di Turki siapa? Ini sisi Pak Ikwani. Enggak, sekarang di Turki Pak Asroso yang bikin. Enggak, dia kan penasehat. Enggak lagi. Tidak, Pak Suroso itu kan yang lama. Sekarang dia penasehat. Dia sudah ganti. Dia naik jabatannya. Dia akan tulis lagi. Saya rasa Saya kira gini Pak, ini kan ada ketua lingkungan, nanti bisa nyetorkan orang ketua lingkungan siapa yang misalkan. Yang ada ya lah. Siapa? Kalau saya usul begini, Ah, di Turki itu ambil satu dari dua agama. Pak Ikwani Pak. Ikhwan. Ikwani. Dah itu jak koordinatornya Pak. Nanti dia cari anak buahnya. Pak itu mengkir. Nggak. Dia kan liturgi di DPP. DPP. Oh jangan ya. Nah. Dia seksi pewartaan Pak di DPP. Ikwani ya. Ikwani. Priyadi. Pak Priyadi itu Pak Priyadi tidak merasa bapakat ya kemarin tuh. Padahal dia seksi pendidikan kan. Masuk Pak Priyadi. Priyadi masukkan Pak Ikwani dua ya. Boleh Pak. Olahraga nih si Pendi. Yunus Pendi. Ya. Julian si Sama Pendi. lagi Alek ya, Alek sama nama Alek. Tidak bisa Pak. Dia bisa lihat. Gini. Kita pilih ini koordinator bidangnya. Bukan bapaknya dia. Ini koordinator bidang badminton atau orangnya ini? Dia koordinator bidang olahraga, nanti di bidang olahraga kan ada koordinator, ini dia yang nyusul. Misalnya Oh. cari yang dua gitu. Nah, yang kemarin lalu berkembang itu untuk bidang olahraga. Lalu nanti untuk catur itu Pak Hardiantus Mantili. Iya nanti dia yang Ya nanti kalau untuk pingpong John Piser, Mickey. Nah, Pak Donatus, pindah tuh, mau pindah. Raimundus, Oh, Raimundus. Raimundus. Raimundus masukkan. Poli Raimundus. Sebenarnya kalau anoknya dia yang koordinatornya, Pak Raimundus koordinatornya. Iya. Pak Raimundus koordinatornya kan polinya. Dia palak pukulnya. Boleh Pak, namanya siapa dulu? Namanya siapa? Doktor Raimundus Loin. Doktor Raimundus Loin itu Cak. SAG SH MH. Udah dokter Pak dia Pak. Sosial siapa sosial nih? Sosial Anton ya. Ini apa sih namanya sebelah utara? Pak Koordinator Pak Mas apa? Pak Alim. Paling koordinator sosial ya. Paling ya. Nanti cari orang cari. Jadi humas dan satgas tadi Pak Anton. Anton. Kita cari orang Pak Anton. Mas Madi masuk satu lagi Pak. Pak, ada fondasi di kawan-kawan. Bidang apa? Bidang liturgi. Liturgi sama-sama Pak. Jadi cukuplah liturgi 2 orang Ikhwani dan Priyadi cukup. 3 satu lagi. Kano ya. Boleh. Ikhwani itu sudah perlu diatur juga. Kan dari perlu diatur juga dia sudah. Ikhwani. Biasa kurang. Usah banyak-banyak kita sedikit orang tapi Cukup 2, aku rasa sudah cukup nih. Dah 2 orang Jak. Ikhwani dan Priyadi cukup. 2 sudah. bidang sosial itu Pak siapa dulu Pak Alim. Pak Dari Alim. kawan sama Pak Alim. Sama lagi 1 orang. Dari kawan satu. Pak ini Pak Heri bidang apa nih Pak Heri? Dia bendahara dan ini. Dari bendahara tadi dengan Pak Madi dan Sosial dulu. Bendahara sosial. Ikhlas. iya. Sama Pak sosial tadi. Ngapa enggak Pak Karno? Tapi dia dah janganlah ya. Dah senior ya. Siapa lagi ada bidang yang Bapak? Nggak bisa buru-buru mikir atau Ada seksi.
Jadi yang hadir di sini sudah terlibat semua ya. Pak Nilala, sosial Nilala. Oh iya. Dah 2 orang aja. Aku bakal itu dia. Enggak ada apa-apa. Pak Juler. Sosial banyak. Jadi kalau Pak siapa Pak? Pak Leng, nanti dengan Pak Edi. Edi Salim namanya. Bukan Pak Salim, Edi Salim. Dah cukup 3 dah. Edi Salim, Pak Juler dengan Pak Andi Lala cukup. Dah. 1 bidang kematian, 1 bidang Pak Juler bidang sakit, 1 bidang kepenjara. Jadi koordinatornya siapa? Nanti mereka pilih ya bertiga siapa. Mereka pilih Pak. Nanti kan tidak enak juga kalau mereka. Sudah Pak ya? Udah. Mumpung masih ingat kepengurusan lama dulu kan kita ada yang mengangkat kita sebagai anggota itu bagaimana iuran. Bukan ada iuran Pak Rasul ya? Itu nanti pengurus berikutnya aja Pak. Biar pengurus yang Pengurus berikutnya aja. Kemarin Pak Rosul sponsor ya baju. Sudah baju itu dipakai. Itu kepengurusan berikutnya aja. Kita perlu juga untuk mengikat walaupun macam mana. Ya. Kita kemudian kalau kita rapat berdiri kita kan rasanya tidak ada uang, tidak ada minum. Begitu kan. Potong babi lah setiap rapat. Ya. Ini baru Bendahara lah. Tadi ada Bang Alek kan? Suruh lah tadi. Ah. Aku lihat pasal yang mungkin ada. Sebagai kan ada dapat sebagai masukan. Mau 1 bulan sekali bertemu. Iya, Pak. Iya. Itu sambil mereka Ya Pak, mereka ya. Ya, Pak. kemudian mereka. Iya, kalau bisa nanti Pak kita adakan kayak Pak Rasul nanti tolong bantu kita adakan misa 13 kali ya untuk bapak-bapak. Jadi gini Pak, misa untuk semua kategorial itu di Jumat minggu ketiga Pak. Itu udah disetujui pastor. Cuma nanti kita baru usulkan dari DPP kembali, karena kan pastor kita ini kan hanya 1. Cuman kalau memang itu mau diaktifkan kembali, Februari atau Maret tuh kembali. Cuman masalahnya Maret kan terbentur ke ya Prapaskah kan. Memang udah disetujui oleh program itu untuk semua kategorial itu di Jumat ketiga Pak. Jadi misa Jumat ketiga itu semua kategorial, minggu ketiga. Nah itu memang masih ada program dari DPP itu, cuman saya hanya mau mengingatkan lagi pastor, mungkin kan pastor kan perlu diingatkan kembali bagaimana dengan semua kategorial. Jadi semua kategorial dan ormas itu pengurusnya itu pada Jumat ketiga. Nah, kalau Jumat pertama itu memang sudah program yang cukup lama, ya kan, dan memang itu ya semua paroki melaksanakan itu. Nah, kalau untuk misa semua kategorial itu sebulan sekali pada minggu ketiga. Kalau untuk misa lansia itu kan sudah dikoordinir oleh Soperdia, tinggal dilanjutkan saja, ya kan? Ya, karena yang menginisiasi misa itu memang semua itu hak prerogatif atau haknya pastor. Tapi kita bisa mengusulkan. Nah, sehingga nanti kita kembali lagi mengingatkan apakah misa semua kategorial itu bisa pada minggu ketiga atau pastor katakan ya digabung kembali ke Jumat pertama. Nah, memang itu ada adorasi di Jumat pertama itu. Nah, kemudian yang perlu diingatkan juga sekali lagi tadi udah diingatkan Pak Roso tentang database, home base semua bapak-bapak Katolik itu memang mohon ketua lingkungan storekan namanya. Sehingga tadi kan ada Pak Roso katakan kalau kita buat semacam sebenarnya sih enggak penting sih, tapi penting. Kayak misalnya bukan kartu tanda anggota ya, semacam identitas bapak Katolik itu justru efektif. Jadi dia merasa gitu Pak. Merasa. Tetapi kalau itu penting di pengurusan ini ya silakan. Tapi kalau tidak juga penting ya tidak masalah juga sih. Ya, jadi karena
tadi Pak Rosso udah ingatkan, kalau bisa dibuatkan itu supaya bapak-bapak itu dengan dia lihat kartu tanda anggotanya komunitas, artinya bapak-bapak Katolik BMJ, walaupun nanti itu penting. Contoh misalnya nanti dia kebutuhan cari darah, dia kalau yang sosial tuh nanti sekarang kan misalnya kalau ada yang butuh darah itu saya biasanya langsung share ke kawan saya yang memang pendonor tapi bukan orang Katolik, orang Kristen Protestan malah. Sharekan saja di grup Bapakat itu, saya sharekan kembali dan dia sharekan ke kelompok para pendonor. Itu yang tidak pernah dipikirkan. Kalau pas lagi ke rumah sakit itu kebutuhan darah apa segala kan, nah itulah seksi sosial nanti buatnya. Nah itu. Nah ini memang kitalah yang menginisiasinya itu untuk sementara, selama belum ada kategorial yang mengurusinya. Kalau di Jakarta tuh kategorialnya lengkap. Yang dibuat kayak Pak Step rancang itu kan sebenarnya kategorial yang di Jakarta. Misalnya kayak kategorial lembaga bantuan hukum. Itu udah ada di paroki, seingat saya di paroki Jakarta tuh ada. Dia sendiri komunitas itu, para pengacara, advokat yang beragama Katolik tuh di paroki itu, dia membentuk itu sebagai program bantuan hukum kepada umat yang ada kasus hukum. Kemudian ada komunitas misalnya yang dibuat ekonomi kreatif, itu rupanya para umat yang memiliki usaha ekonomi kreatif. Itu udah ada, kayaknya di paroki Bandung kalau tidak salah itu. Jadi sebenarnya yang mau diinisiasi oleh Bapakat pada periode pertama ini udah baik sebenarnya. Cuman sampai sekarang kan karena Covid dan kampanyenya belum sampai ke situ. Gitu juga yang kami bicarakan dulu dengan Pak Step mengenai bukan sih kita mau membuat pemadam kebakaran. Tapi apalah salahnya kita pikirkan, masa orang Katolik juga tidak berkontribusi. Itulah yang kemarin itu kan kita mau buatnya di DPP, cuman kan itu kan boleh diinisiasi kecil-kecilan dulu. Nah, cuman masalahnya sekarang itu hal-hal semacam itu memang bisa dikembangkan di Bapakat itu sebagai inisiasi saja. Kemudian untuk kalau sudah disusun itu sebaiknya memang segera di SK-kan. Kemudian segera dilantik, karena jangan lama-lama, ya misalnya Februari ya. Karena apa? Karena memang kebutuhan untuk pelayanan itu sekarang memang agak lebih cepat ketimbang masa-masa yang ini tidak terasa sudah mau prapaskah. Kemudian tidak lama lagi udah mau masuk terus. Jadi saya berharap sebenarnya yang tadi itu para pengurus lingkungan itu langsung dimasukkan di struktur Pak ID nanti. Yang koordinator Bapakat lingkungan apa? Kecuali misalnya kayak Pak Step dan Pak ID, masa udah. Jadi harus dicari wakilnya atau sekretarisnya yang laki-laki Pak, jadi koordinatornya itu. Jadi nanti begini, Nah, kayak untuk koordinator di lingkungan, dokter lingkungan itu tidak ada nama. enggak perlu ya. Nama-namanya kayak kita yang Oh iyalah. dokter lingkungan. Jadi nanti dia kalau belum sempat dia wakilkan. Takutnya nanti ketua lingkungan tidak sempat, mungkin dia wakilnya gitu. Ketua lingkungan ya nanti. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Cukup. Kita sepakati, kita tutup Pak ya. Kita tutup, tidak perlu lagi ada kata-kata untuk acara ini tadi dibuka dengan kita langsung untuk Suroso. Amin. Terima kasih atas segala pengetahuan kepada kami semua, apakah dari PDT dan malam ini
memberikan pertemuan untuk kelangsungan penerapan berorganisasi di BNI. Kami mengerti bahwa kehendak yang baik selalu engkau menyertai kami. Demikian juga kepengurusan yang lama telah berakhir. Semoga engkau mengampuni atas apa kekurangan-kekurangan kami selama kami bertugas di kepengurusan yang lama. Kami mohon juga ya Tuhan, sertailah kepada nantinya kepengurusan yang baru ini, sehingga apa yang kau kehendaki melalui tangan kami bisa terlaksana dengan baik sampai kepada umat di hari kami. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sertailah kami supaya kami bisa sampai di rumah kita selamat dan berkumpul dalam dengan kami. Kami sampaikan permohonan ini dengan keadaan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Selamat malam. Salam.